Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tamimi dari Kebun Porang Ananta Banjarnegara. Di video kali ini saya ingin menunjukkan kepada sahabat semua hasil dari pembuatan bibit porang dengan menggunakan umbi maupun katak belah yang sudah kita semai di media sekam bakar dengan menggunakan ember yang kita tutup dengan plastik, sehingga tercipta kondisi ruang kedap udara di dalam tempat persemaian. Terlihat jelas di sini sekam bakar yang kita gunakan sebagai media persemaian dalam kondisi yang lembab, jadi tidak terlalu kering maupun basah. Baik, saat ini akan coba kita lihat kondisi semaian bibit porang kita. Kalau untuk yang ini adalah potongan mata tunas utama bibit porang yang memang tunasnya sudah mulai aktif pada saat kita semai 7 hari yang lalu. Untuk video kali ini sengaja saya tampilkan secara utuh tanpa adanya potongan dari awal kita membuka media semai sampai nanti kita mengambil semua bibit dari umbi porang yang kita semai di dalamnya. Ini sesuai dengan permintaan salah satu dari sahabat kita yang menginginkan untuk bisa melihat detail satu persatu dari bibit umbi porang yang dibuat dengan menggunakan metode belah umbi maupun katak dan disemai di media sekam bakar dalam kondisi wadah yang tertutup atau kedap udara. Sebenarnya yang paling perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan metode semai dengan sekam bakar di dalam wadah tertutup adalah kondisi dari media sekam bakar itu sendiri. Jadi kita tidak boleh sampai membiarkan sekam bakar dalam kondisi yang terlalu kering ataupun basah. Karena dengan kondisi media yang terlalu kering akan menyebabkan bibit menjadi lambat untuk bertunas. Begitu juga apabila kita membiarkan media sekam bakar ini terlalu basah, akan menciptakan kondisi kelembaban udara di ruang persemaian menjadi terlalu tinggi, yang mana hal ini pasti akan menyebabkan timbulnya bakteri busuk lunak maupun jamur. Dan untuk menghindari kondisi yang tidak kita inginkan di media semai, maka sebaiknya kita secara rutin setiap hari melakukan pengecekan ke dalam media semai. Jika kondisi semaian kita terlalu basah, maka segera buka penutupnya agar udara segar bisa masuk dan penguapan bisa secepatnya terjadi, sehingga bisa mengurangi tingkat kelembaban di dalam media persemaian kita. Dan apabila media semai kita terlalu kering, maka kita bisa menyemprotkan nutrisi pertumbuhan khusus untuk semai ke media sekam bakar sampai terlihat cukup lembab. Untuk selanjutnya kita bisa menutup kembali media semai kita dan menyimpannya di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung.
Bongkar semaian bibit porang kita setiap 7 hari sekali untuk memastikan kondisi bibit dalam keadaan yang sehat, tidak kering maupun busuk. Segera buang jika didapati ada bibit yang terlihat lunak atau membusuk agar tidak menular ke bibit yang lainnya. Untuk bibit yang sudah memiliki mata tunas dominan dan berakar bisa dipindahkan ke media tanam maupun di media pembibitan. Sedangkan untuk bibit yang mulai muncul mata tunasnya bisa kita pisahkan nanti untuk diletakkan kembali di bagian paling atas media semai. Adapun tujuan kita melakukan pembongkaran bibit porang ini adalah untuk mengambil bibit yang sudah memiliki mata tunas dominan dan berakar untuk kita pindahkan ke media pembibitan maupun ke media tanam. Untuk bibit porang yang baru mulai bertunas maupun yang sama sekali belum memiliki mata tunas, itu akan kembali kita semai dengan cara semai yang sudah kita tunjukkan di video sebelumnya. Perbedaannya hanya pada saat semai kedua, ketiga, dan seterusnya nanti kita sudah tidak lagi menggunakan nutrisi pertumbuhan untuk persemaian kecuali kondisi sekam bakar dalam keadaan kering. Di sini terlihat jelas ya sahabat semua bahwa kondisi dari daging umbi maupun akar dari bibit porang yang kita semai tidak ada yang dalam kondisi rusak, baik itu busuk maupun kering. Meskipun umbi yang kita gunakan untuk membuat bibit porang dari umbi belah ini adalah merupakan umbi yang sudah rusak, baik itu busuk sebagian maupun yang sudah kering daging buahnya, jadi hanya tinggal tersisa kulitnya saja. Ini menunjukkan bahwa perlakuan yang kita berikan kepada umbi yang sudah rusak atau busuk sebagian tadi dengan menggunakan nutrisi pertumbuhan Nutri-Grow Aspire itu mampu menghentikan baik itu sementara maupun permanen dari proses metabolisme bakteri maupun jamur yang semula berada di dalam jaringan daging maupun di permukaan kulit umbinya. Setelah kita dapatkan bibit porang yang sudah memiliki mata tunas dominan dan berakar, kemudian kita tinggal memindahkan bibit tersebut ke media pembibitan yang sudah kita siapkan. Dalam hal ini kita bisa menggunakan polybag ataupun bisa langsung ditanam di lahan pembibitan yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Di mana di situ harus ada naungan atau setidaknya harus menggunakan paranet untuk mengurangi intensitas dari cahaya matahari.
طاهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طاهره فلا يهوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طاهره فلا يهوي نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا بيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طاهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طاهره فلا يحوي نزقا Jangan lupa untuk ikuti terus channel Ananta Hydro Farm, karena untuk sesi terakhir dari cara pembuatan bibit porang dengan menggunakan umbi maupun katak belah akan segera kita berikan. Mulai proses pindah tanam dari media persemaian ke media pembibitan, perawatan, dan juga proses pembesaran dari bibit porang dengan menggunakan nutrisi pertumbuhan Aspire NutriGrow untuk mempercepat proses regenerasi tunas baru, dengan harapan semakin banyaknya tunas baru yang terbentuk dari satu kali musim tanam akan bisa meningkatkan bobot dari umbi pada saat bibit porang ini nantinya dorman. حسن يا رب لنا الخلقا